Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fancia dari kelas 11 TK akan mempresentasikan poin yang saya buat dengan tema perkembangan jaringan WAN yang meliputi komponen perangkat yang digunakan arsitektur dan topologi. Yang pertama ada router. Pengertian router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses penerusan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Melansir Cloudflare, router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau jaringan atau subjaringan. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antara jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan konsepsi internet yang sama. Fungsi router memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola lalu lintas antara jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Selain dua fungsi tersebut, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki, antara lain: 1. Menghubungkan jaringan ke DSL. Salah satu fungsi router adalah menghubungkan jaringan lokal ke koneksi DSL atau Digital Subscriber Line. Biasanya, DSL router juga berguna sebagai firewall atau melindungi data untuk meningkatkan cybersecurity agar jaringan internet lebih aman. Dengan begitu, router bisa berfungsi memblokir lalu lintas data yang mencurigakan dan mencegah adanya broadcast storm yang membuat kinerja jaringan lambat. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Router juga memiliki fungsi mentransmisikan informasi dari jaringan ke jaringan lainnya. Router menjembatani akses internet dengan sistem kerja networking bridge agar data dari suatu jaringan bisa dipakai oleh jaringan lain. Hal ini memungkinkan komputer bisa saling berkomunikasi, sehingga dapat terjadi pertukaran data antara node dalam sebuah jaringan. Cara kerja router. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Paket data tersebut berisi beberapa bagian, salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Router akan membaca tiap bagian ini kemudian menentukan rute terbaik yang akan digunakan untuk setiap proses transmisi data. Kemudian, Cloudflare mencontohkan cara kerja router seperti gambar tersebut. Seperti ini ya, gambarnya. Kemudian, jenis-jenis router. Router dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada wireless. Wireless router adalah jenis router yang menawarkan konektivitas Wi-Fi atau kabel ke perangkat pengguna. Jenis ini menggunakan kabel internet agar terhubung ke modem, lalu mendistribusikan sinyal dengan mengubah paket data dari kode biner menjadi sinyal radio. Sinyal tersebut lalu dibagikan menggunakan antena yang ada pada perangkat router. Jadi, router jenis ini tidak memerlukan kabel untuk terhubung ke perangkat pengguna. Jika kamu memiliki Wi-Fi di rumah, kamu berarti memiliki router jenis nirkabel. Yang kedua, ada wired. Router kabel menggunakan kabel internet untuk terhubung ke modem. Namun, router jenis ini memerlukan kabel terpisah untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan yang terhubung dengan modem. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan router. Kelemahan router adalah beberapa kekurangan menggunakan router. Protokol jaringan yang dapat dirutekan. Router beroperasi berdasarkan protokol jaringan yang dapat dirutekan, yang berarti bahwa router tidak kompatibel dengan semua jenis perangkat jaringan. Kemudian kelebihan. Mereka memiliki banyak keuntungan seperti konektivitas jaringan, peningkatan keamanan, kemampuan quality of service, dan kemudahan pengaturan dan pengelolaan. Kemudian ada modem. Modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi, modem adalah penghubung dari jaringan lain ke jaringan internet. Fungsi modem. Awalnya modem dikembangkan oleh IBM. Pertama kali untuk kebutuhan militer pada 1950, yaitu sebagai alat komunikasi dari sistem pertahanan udara. Selanjutnya, fungsi modem juga digunakan sebagai alat terhubung pangkalan udara dengan pusat kontrol udara. Namun, belakangan modem digunakan untuk keperluan domestik, yaitu sebagai alat untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Lebih lanjut, fungsi modem lainnya adalah melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi, sehingga kamu dapat melakukan komunikasi menggunakan jaringan internet. Hal ini dikarenakan modem dapat kompres data yang dikirimkan melalui sinyal. Semua mencakup fungsi modulator dan demodulator yang menjadi basis fungsi modem. Kemudian ada jenis-jenis modem. Yang pertama, yang paling umum dan banyak digunakan adalah modem eksternal. Bentuk modem eksternal bermacam-macam, mulai dari yang dahulu berupa pesawat telepon, lalu beralih ke berbentuk USB device, hingga kini menjadi perangkat wireless. Kedua, ada modem internal yang dipasangkan di dalam komputer dan berbentuk seperti kartu chip yang dipasang pada motherboard. Biasanya modem internal ini juga disebut sebagai modem VLO. Selanjutnya ada modem kabel dan nirkabel. Sesuai namanya, modem kabel berarti modem yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat internet. Sementara itu, modem nirkabel tidak membutuhkan kabel untuk terhubung internet. Modem nirkabel sendiri ada yang beroperasi di jaringan CDMA dan GSM. Cara kerja modem. Yang pertama, ada modulasi. Proses selanjutnya adalah modulasi. Proses ini dimulai dengan data digital pada laptop kamu akan dikirim ke perangkat modem. Kemudian data tersebut diubah menjadi sinyal analog. Yang kedua, transmisi. Proses cara kerja modem pada tahap ini yaitu transmisi, yang mana pada sinyal analog tersebut kemudian melakukan transmisi melalui jaringan internet pada kabel. Jaringan telepon atau jenis sinyal tergantung dari jenis modem yang digunakan. Yang ketiga, ada demodulasi. Proses cara kerja modemnya pada tahap ini yaitu demodulasi, yang mana modem yang susah menerima sinyal analog akan mengubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital. Yang keempat, ada data reception. Proses terakhir cara kerja modem yaitu data digital yang sudah didemodulasi diteruskan ke perangkat penerima seperti laptop Acer milikmu. Sekarang kamu sudah paham fungsi modem hingga jenis dan cara kerjanya ketika digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Dengan memahaminya, diharapkan bisa menggunakan modem sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan modem. Kekurangan modem: kecepatan internet cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan wireless connection, kurang aman karena pertukaran data di internet dilakukan sepenuhnya tanpa filter. Kemudian ada kelebihan modem: membantu dalam menghubungkan LAN dengan internet. Kecepatan modem tergantung pada biayanya. Semakin banyak biaya, maka semakin kuat modem tersebut. Modem adalah yang paling mungkin digunakan dalam jalur komunikasi data. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian ada gateway. Gateway adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Masing-masing perangkat memang biasanya mempunyai protokol komunikasi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan gateway untuk menyambungkannya. Cara kerja gateway dapat diibaratkan sebagai penghubung antar jaringan. Gateway berada pada titik paling ujung sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengarahkan koneksi yang berasal dari dalam atau dari luar jaringan tersebut. Intinya, gateway adalah pintu masuk atau keluar dari sebuah sistem jaringan dan jaringan tersebut. Misalnya, Anda membuka sebuah website, yang artinya Anda berusaha masuk ke dalam jaringan tersebut. Gateway berfungsi untuk mengarahkan koneksi Anda untuk menuju halaman website yang Anda tuju.
Kemudian ada fungsi dari gateway. Yang pertama, hardware sharing. Fungsi selanjutnya dari gateway adalah agar bisa saling berbagi fungsi antara perangkat keras. Istilah ini disebut juga dengan hardware sharing. Contohnya adalah ketika menggunakan satu alat cetak untuk kebutuhan beberapa orang dalam suatu ruangan. Hal semacam ini sangat mungkin dilakukan jika menggunakan sistem gateway. Yang kedua, membantu kinerja komputasi. Pada kondisi tertentu, gateway bisa menjadi selayaknya jaringan yang dipakai untuk mengoptimalkan stabilitas dan performa suatu komputasi perusahaan. Caranya adalah dengan melakukan distribusi setiap tugas komputasi ke unit komputer lain dengan jaringan yang sama ketika terjadi overload. Yang ketiga, kemudian karena gateway adalah penghubung antara dua unit komputer yang mempunyai protokol berbeda, maka setiap komputer bisa saling terhubung dan terjadi proses pertukaran informasi. Setiap jaringan gateway bisa juga dioperasikan pada setiap tingkatan yang ada dalam model jaringan Open System Interconnection. Yang keempat, memperlancar proses pertukaran data. Anda bisa lebih mudah mengintegrasikan dan mengatur data penting di dalamnya dengan mengoptimalkan fungsi gateway dalam perusahaan. Hal ini tentu sangatlah penting bagi perusahaan, apalagi setiap perusahaan pasti mempunyai banyak divisi yang bekerja secara terpisah. Namun, perlu dicatat bahwa jaringan gateway tidak bisa bekerja tanpa ada seorang admin yang mengatur dan mengontrol keamanan atas data tersebut. Berikut adalah jenis-jenis gateway. Yang pertama, bidirectional gateway. Bidirectional gateway dapat memungkinkan data mengalir secara dua arah. Bidirectional gateway ini juga dapat menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi. Yang kedua ada unidirectional gateway. Kebalikan dari bidirectional gateway, unidirectional gateway justru memungkinkan adanya data yang mengalir hanya dalam satu arah. Biasanya unidirectional gateway dipakai sebagai alat untuk melakukan pengarsipan. Yang ketiga ada VoIP drone gateway. Ketiga ada VoIP drone gateway yang berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran data antara perangkat PSTN atau Public Switched Telephone Network dengan jaringan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Kemudian komponen jaringan WAN gateway. Ada kelemahan dan kelebihan gateway. Kelemahan gateway rumit untuk dirancang dan diimplementasikan. Biaya pelaksanaan tinggi, membutuhkan konfigurasi administrasi sistem khusus. Kemudian kelebihan gateway. Gateway dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan berbeda yang memiliki struktur berbeda. Merupakan perangkat cerdas dengan kemampuan penyaringan atau filtering, memiliki kontrol atau collision maupun broadcast domain, menggunakan mode komunikasi full duplex. Kemudian ada kabel serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Sistem satelit. Sistem satelit adalah sekumpulan objek yang terikat secara gravitasi dalam orbit di sekitar objek bermassa planet, termasuk mata subcoklat dan planet jahat atau planet kecil atau barycenternya. Kemudian ada client server. Pengertiannya, pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server yang akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Berikut ini adalah gambar client server. Selanjutnya ada fungsi dari client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini, perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Fungsi nyata dari client server adalah seorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui halaman web yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui halaman web yang telah dibuat oleh klien. Kemudian ada cara kerja client server. Dalam konteks DDoS, klien membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software atau device hardware dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga dengan user interface. User interface yang jelas dan menarik akan mempengaruhi jumlah kunjungan para user sehingga menjadi elemen penting bagi klien untuk membuatnya. Proses pengatur user interface terlepas terhadap peran server khusus yaitu web server. Web server akan menerima permintaan dan menyampaikannya dalam bentuk kode HTML dengan menyimpan melalui workstation server tersebut yang nantinya akan memberikan umpan baik secara cepat kepada klien dalam memberikan informasi yang diinginkan. Setelah klien menerima permintaan user, selanjutnya klien akan memeriksa sinteks bahasa komputer melalui programan dan menghasilkan database yang dibutuhkan dalam bentuk SQL atau bahasa lainnya. Proses tersebut akan dilanjutkan ke server hingga menunggu respons yang akan diberikan oleh server dalam bentuk sesuai user akhir. Setelah user merespon, kemudian akan memberikan permintaan database kepada klien untuk ditayangkan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari client server. Kekurangannya yaitu ketika ada banyak komputer klien yang memiliki akses, server akan terbebani dan berpotensi menyebabkan kemacetan pada lalu lintas server. Komputer klien bisa terkena serangan virus jika ada klien lain yang mengirimkan virus ke server. Kemudian kelebihannya yaitu memiliki keuntungan yang diberikan arsitektur client server bagi pengguna. Menyimpan big data melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Menaikkan kinerja dengan konsep client server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja kerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Biaya pengguna hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Kemudian ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang mana di setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer, server, maupun komputer klien. Mengutip dari Wikipedia, komputasi atau jaringan peer-to-peer adalah arsitektur aplikasi berdistribusi yang mempartisi tugas atau beban kerja antar rekan. Peer-to-peer jaringan mempunyai beberapa karakteristik khusus. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh jaringan ini adalah tidak memiliki komputer sebagai suatu server yang berdedikasi khusus. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan ini bisa bertindak sebagai server dan klien tidak mempunyai kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Tidak memerlukan spesifikasi komputer yang berspesifikasi sama agar bisa terkoneksi dalam suatu jaringan khusus. Kemudian peer-to-peer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan peer-to-peer yaitu proses instalasinya sangat mudah, efisiensi implementasinya yang murah. Kemudian kekurangannya, beberapa di antaranya adalah kinerja peer-to-peer lebih rendah daripada client server karena setiap komputer harus bisa mengelola jaringan dan mengelola aplikasinya secara mandiri. Selain itu, data jaringan yang tersebar pada tiap jaringan komputer mengharuskan adanya backup dari tiap komputer tersebut. Terakhir, sistem administrasinya tidak bisa terkontrol. Kemudian ada topologi. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel USB, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini, akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau beda tempat.
Kemudian topologi mempunyai jenis-jenis. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instansi karena risiko yang ditimbulkan terlalu besar. Mulai dari tingginya risiko tabrakan data, dan jika ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum diperbaiki. Kemudian topologi bus mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, biaya yang murah dalam instalasi. Yang kedua, proses instalasi mudah dan sederhana. Yang ketiga, metode dihubungkan secara serial pada kabel. Kemudian topologi bus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kemudian kekurangan topologi bus. Yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Yang keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua, yaitu jenis topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui loop atau switch. Gambar topologi mesh ini seperti ini. Kemudian, topologi mesh juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kemudian kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Kemudian instalasinya sangat rumit. Kemudian ada yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hook atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kemudian di sini ada gambar topologi star. Dan topologi star itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, bisa lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kemudian kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hook atau switch mengalami masalah, sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian yang keempat, topologi ring. Topologi ring atau disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer yang lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Berikut ada gambar topologi ring ini. Dan kelebihan kekurangan topologi ring, yang pertama kelebihannya, biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kemudian kekurangannya, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Saat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.